Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walaupun harus lewat video conference, tapi insya Allah ilmunya tetap nyampe. Nah, pada kesempatan kali ini materi tentang cara mendaftarkan diskusi branding kan disampaikan oleh teman kita Mas Alam Surya. Mungkin langsung saja Mas Alam bisa langsung disampaikan materinya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat dulu atau bisa di unmute mikrofonnya. Tapi untuk kelancaran kelas ini yang lain harap di mute dulu ya mikrofonnya biar nanti suaranya narasumber bisa terdengar jelas. Demikian dari saya, monggo Mas Alam dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, baru pun partisipannya baru 6 orang, ya nggak apa-apa, kita sambil belajar bersama. Nanti mungkin yang lain menyusul. Ya, teman-teman semuanya, hari ini saya diminta sama panitia Mas Yongki untuk menjelaskan terkait diskusi branding dengan terutama untuk branding produk karena pengalaman saya lebih banyak ke mentoring usaha kecil, jadi mungkin kita diskusinya mungkin saya lebih banyak ke arah usaha mikro, usaha kecil. Tapi teman-teman kalau ada yang kebanyakan mungkin ada yang dari produk IT ya, yang produk yang gaib raketok produk IT ya, mungkin nanti bisa diskusi bareng. Ya, perkenalkan nama saya Alam Surya Barenda Hartom. Saya lahir di New York, maksudnya New Yogyakarta, Yogyakarta. 27 tahun yang lalu. Kebetulan saya anggota relawan TIK Magetan. Saya juga kebetulan sama teman-teman ikut jadi tim foundernya AWM, walaupun mungkin berjalannya masih merangkak ya. Kita bikin AWM itu tahun 2016 tanggal 19 Januari. Saya juga ada sama adik bikin kerajinan kulit. Oh enggak teman-teman, nah ini promosi juga. Promosi ke 6 orang. 5 orang. Ya, kerajinan kulit, tas dan dompet. Teman-teman kalau mau pengen jadi reseller boleh menghubungi. Ya, lanjut ya teman-teman. Kita saat ini akan diskusi terkait dengan branding. Nah, ada nggak yang nggak mengenal merek ini? Sosro, McDonald, Indomie, pasti semua sudah langsung tertancap di benak kita. Ini merek. Ya wis pasaran sing pasti terkenal. Dan kita kalau inget mie kadang inget Indomie, inget teh botol ada, ini sebut merek ya untuk sebatas untuk diskusi saja, Sosro dan sebagainya. Inilah pentingnya branding. Akhirnya ini disebut dengan ekuitas merek. Tapi sebelum sampai sana kita diskusinya pelan-pelan aja. Ini termasuk cara produk-produk perusahaan besar seperti Aqua yang juga mendaftarkan mereknya. Aqua ini dibeli Danone dulu ya. Sekarang apa namanya? Di benak kita bahkan ayo tuku Aqua, padahal yang kita beli merek lain. Sampai seperti itu dia, artinya merek ini bisa menciptakan sampai di benak kita ini persepsi yang menguat. Misalnya juga, Hondamu apa? Hondaku Mio.
Padahal Honda itu nama merek, bukan nama jenis sepeda motor. Nah, itulah pentingnya kita membuat brand dan mendaftarkannya. Ada kata kunci mendaftarkannya. Gitu ya teman-teman. Saya ini sebenarnya percaya diri untuk mengungkapkan ini walaupun sebenarnya masih belajar teman-teman. Karena berapa kali ya? 2 kali daftarkan merek tapi gagal terus. Jadi kalau kita daftarkan merek tetapi ternyata juga gagal, kita nggak cek dulu, uang kita juga hilang. Gitu, makanya ini sebenarnya diskusi bareng. Kalau barangkali teman-teman ada yang bisa lebih tahu, bisa lebih ngerti mungkin terkait branding ini, kita bisa sharing-sharing. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu materinya, yang ringan-ringan dulu. Jadi produk itu apa? Jadi produk itu memang segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar, yang memiliki daya tarik, ada diferensiasi, ada sebuah ciri khas, kemudian ada karakteristik yang dikonsumsi untuk pasar, sehingga keinginan dan kebutuhannya pun terpenuhi. Aduh maaf, ini layar saya belum saya mute WA-nya. Ya, baik. Ini contoh produk gagal ya teman-teman ya. Dulu Aqua ini menggunakan kemasan warnanya enggak biru, jadi seperti ini, masih pakai warna merah-merah, ada yang kuning-kuning. Dan ternyata pasar bisa menerima kalau pakai dengan apa namanya jenis-jenis warna labeling dan sebagainya, menggunakan warna-warna selain biru. Nah, ini pentingnya riset dan development dalam sebuah produk itu teman-teman. Ini dulu aku akhirnya belajar, oh ternyata produk yang berjenis air mineral lebih tepat menggunakan warna biru. Nah, itu ada risetnya, nanti risetnya namanya bisa STP, bisa menggunakan riset 4P, itu yang sederhana-sederhana. Nanti riset yang lain lebih luas, tapi nanti mungkin kita belajar yang sederhana dulu. Nah ini teman-teman, kita belajar teori sedikit teman-teman, nanti habis itu kita belajar daftarkan merek bareng-bareng. Bukan daftarkan merek bareng, kita ngecek merek bareng-bareng. Kalimatnya belum betul. Kita ngecek merek kita bareng-bareng. Nah gini teman-teman, ini paling tidak untuk kita yang masih awam pengen ngeriset produk kita, bisa kita gunakan STP ini. Oh ya, mungkin ini bisa sambil chat Mas Agus. Ini ya bisa sambil chat ya Mas Agus. Nggak apa-apa teman-teman kalau ada yang sambil diungkapkan lewat chat. Iya bisa langsung chat. Oh iya. Bisa chat. Iya. Ya teman-teman, di sini sudah ada yang punya produk, yang sudah punya daftar merek. Kalau ada bisa ditampilkan di chat produknya apa, mereknya apa. Nanti kira-kira kalau masih bingung, saya ikut bantukan di monitor saya carinya. Oke, ini kita kembali lagi ya ke stepnya ya teman-teman. Jadi pertama, mungkin teman-teman yang backgroundnya manajemen mungkin lebih mudah. Saya bikinkan materi yang ringan-ringan dulu, jadi kita bisa tahu produk kita, merek kita ini arahnya kemana, dan kita jual berapa, kemudian segmennya bagaimana, targetnya siapa, itu menggunakan ini teman-teman stepnya. Jadi pertama kita melakukan apa tuh bahasa Jawa riset itu bahasa Jawa risetnya apa ya, kita kaji oh ya, bahasa sing lebih enak, kita urat dulu lah, kita pikirkan dulu lah secara mungkin agak mendetail terkait dengan segmennya itu artinya bisa segmen terkait umur atau segmen terkait tingkat ekonomi, bisa juga, atau segmen geografis itu bisa juga, nanti akan kita bahas dulu lebih lanjut. Kita ini yang umum dulu, segmennya ini kita identifikasi dulu. Nah
Kemudian targetnya, misalnya jual apa ya, produk susu. Produk susu itu kan produknya untuk dikonsumsi, susu anak ya, ini maksudnya susu bayi ya, susu bayi untuk dikonsumsi siapa? Untuk si bayinya. Nah, ya kan? Untuk dikonsumsi si bayinya. Tetapi targetnya untuk siapa? Untuk bayinya atau untuk bapaknya? Tolong checkin tes ukur Mbak, udah Mama taruh di bawah belum ya? Mbak, siapa ya? Mohon maaf. Enggak Tolong apa-apa ya. cek. Bisa sambil di mute. Ya, enggak apa-apa wes. Mungkin kelupaan Mbak Lili Aulia, mohon maaf. Barangkali bisa di mute, nanti kita diskusinya bisa di ini. Ya, teman-teman, jadi sama Mas Alam di mute aja. Mas Alam kan hostnya, bisa. Oh gitu. Oh ya. Dari aku. Oh sudah kok. Ya Mbak Lili, nanti kita belajar diskusinya bisa di open mute, di unmute nanti kalau udah masuk ke diskusi. Ya, jadi kita masuk ke targeting. Jadi tadi kembali ke susu bayi. Target kita siapa? Apakah kalau susu bayi target kita ke si bayinya, atau juga target kita ke ayahnya, kepada siapa kira-kira? Ya kira-kira atau kepada neneknya. Jadi yang betul targetnya kalau susu bayi adalah ke ibunya, karena yang beli pasti ibunya, nggak mungkin adik bayi kecil-kecil nangis merengek suruh beli susu, kan nggak mungkin. Nah, itu pentingnya kita merumuskan targetnya. Setelah itu kita masuk ke positioning. Jadi tadi segmentasi tahapannya, kemudian targetnya siapa, kemudian kita masuk ke positioning. Jadi positioning ini maksudnya persepsi apa yang ingin kita tanamkan di benak konsumen. Nah, itu yang penting. Persepsi apa yang ingin kita tanamkan di benak konsumen. Misalnya Mas Yongki ini punya produk pupuk ya. Produk pupuk ini persepsi yang ingin kita tanamkan apa? Oh, beli pupuk di Mas Yongki ini ternyata bisa memiliki tingkat produktivitas buah pada tanaman bisa lebih meningkat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi persepsi yang kita tanamkan di situnya mungkin ya. Seperti itu. Mungkin ya Mas Yongki, saya nggak tahu. Nah, ini jadi paling tidak positioningnya ini ditanamkan di produknya. Memang produknya apa? Price-nya itu harganya ingin kita nggak masalah mau harga rendah atau harga tinggi, itu yang penting nanti di penjualannya kita pengen target ke berapa. Jadi nggak masalah kita ingin harga ke premium atau harga yang memang biasa, itu nggak masalah, karena yang penting kalau perusahaan yang penting target penjualannya terpenuhi, keuntungannya juga nyucuk, seperti itu. Jadi price-nya kita tentukan sekalian. Jadi harga premium atau harga menengah atau harga ke bawah dan sebagainya. Distribusi, place distribution, itu distribusi produknya ingin kita tempatkan di mana? Apakah nanti di area wilayah kita atau di luar area kita, atau pengen ke ekspor dan sebagainya. Kita juga pakai positioning ini. Kemudian promosi, ya, jadi promosinya mungkin lebih gencar offline, kita tatap muka, word of mouth, atau menggunakan berbagai kegiatan-kegiatan yang nanti ada juga ujung-ujungnya juga promosi. Itu tergantung cara teman-teman. Nah, itu masuk ke positioning kita. Positioning, persepsi apa yang ingin kita tanamkan di benak konsumen. Segmentasi adalah segmen yang ingin kita ambil, ya. Targetnya, positioningnya adalah persepsi apa yang ingin kita tanamkan di benak konsumen. Itu. Ini jadi tahapnya
paling tidak ada 3 ini penjelasannya. Jadi segmentasi tadi misalnya kita menggunakan karakteristik tertentu, tingkat pendapatan, tingkat ekonomi, atau geografis, atau umur, atau gender, bisa bermacam-macam segmentasi. Kemudian ini tadi ya, ini ada juga behavior ini, perilaku konsumen. Jadi konsumen itu sukanya yang seperti apa toh, yang kalau cewek suka yang pink dan sebagainya. Kita kaji demografis, ini lebih ke demografi, psikografi, ada di ini banyak sekali teman-teman segmentasi kita. Ini contoh segmentasi ya, di geografi ada negara, wilayah negara, kota. Kemudian demografi ada tingkat pendapatan, pendidikan, agama, juga kita bisa kaji juga agama. Kemudian kebangsaan, di psikografi ada di gaya hidup, kemudian kelas sosial, kemudian ada kesukaan atau aktivitasnya apa, dan sebagainya. Attitude, sikapnya bagaimana di psikografinya. Kemudian ada di behavior, ini dirumuskan menjadi 4 kalau di sini. Di behavior ada mungkin penggunaannya seperti apa, kemudian status pengguna dan sebagainya. Mungkin teorinya saya sampaikan simpel-simpel, ringan-ringan dulu ya teman-teman. Kalau mungkin ada nanti yang ingin lebih lanjut, kita bisa sharing di WA, silahkan. Ini segmentasi yang baik itu yang bagaimana, measurable, yang terukur, yang dapat diakses, accessible, yang ada substansinya. Kemudian differentiable itu punya karakteristik, punya ciri khas. Actionable itu maksudnya bisa dijalankan. Itu teman-teman, itu paling tidak kita paham ini dulu. Tadi segmentasi, targetnya, dan positioning. Segmentasinya, segmennya untuk siapa, targetnya untuk siapa, dan persepsi di benak konsumen. Ini gambarnya otak ya, di benak persepsinya itu produk kita ingin seperti apa, kita munculkan di situ. Mungkin saya skip dulu di sini. Di sini ada teman-teman, ada yang sudah punya merek atau paling tidak sudah punya produk. Ya, nanti ini mungkin kita mulai dikit-dikit ya tentang mendaftarkan merek. Kita melakukan cek terhadap merek kita itu sudah dimiliki orang lain atau belum. Itu pentingnya mendaftarkan merek. Jadi dulu saya pernah, jadi kebetulan karena saya sama teman-teman ini memang tugasnya mentoring usaha mikro dulu ya, sejak tahun 2015 diminta Pemkab juga dari Disperindak Kabupaten Magetan untuk mendampingi teman-teman industri kecil menengah. Jadi saat itu saya cukup banyak daftarin, itu sekitar Magetan saya daftarkan bisa lebih dari, kalau nggak 50 bisa 60 lebih, bisa 5. Dan lucunya pernah saya itu kebetulan programnya pendaftaran merek ini ada program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, jadi benar-benar free. Kalau teman-teman pengen cari yang sekarang masih free atau enggak, bisa datang ke Disperindak atau menghubungi TPLIKM tenaga penyuluhnya Disperindak Magetan, atau yang Jawa Timur bisa menghubungi Disperindak Provinsi. Biasanya dibiayai programnya ini, biayai pendaftaran mereknya. Berapa biayanya Mas? Tidak ada. Kalau mandiri berapa biayanya Mas Alam? Sekitar, kalau UMKM, kalau punya surat keterangan bahwa menerangkan bahwa UMKM ini memang usaha kecil dari pihak otoritas terkait, bisa Disperindak atau dan sebagainya, atau pakai UMK, itu 500.000. Ya, biayanya sekitar 500.000.
500.000 UMKM ya. Jadi UMKM itu tidak hanya industri, kalau tadi saya bilangnya pernah bantu IKM. Kalau UMKM itu usaha mikro, jadi lintas sektor, jadi jasa, dagang itu bisa masuk ke UMKM. Itu teman-teman. Kalau IKM itu biasanya leading sektornya Kementerian Perindustrian, kemudian di bawah-bawahnya di Pemda itu biasanya Disperindak dan sebagainya, itu IKM. Seperti itu. IKM panjangan dari industri kecil menengah. Kalau UMKM usaha mikro kecil dan menengah, ya sebenarnya IKM ini masuk juga ke kategori definisi UMKM semua. Gitu. Nah, cuma kalau yang dibiayai, merek yang dibiayai ini dari sektor IKM. Belum tahu kalau sektor digital kayak produknya Mas Yongki punya website dan sebagainya. Mungkin bisa ditanyakan Mas Yongki ke Disperindak Provinsi atau Magetan. Ya, gitu ya. Jadi, dan lucunya saat itu saya pernah ditawari orang, Mas Salam. Mungkin dia nggak tahu kalau saya mentor UKM. Mas Salam, ini mau nggak jadi menjualkan apa? Kalimatnya gimana? Kurang lebih gini. Jual ini menyebarkan info pendaftaran merek. Jadi ternyata yang bilang ke saya ini konsultan branding. Saya nggak bilang kalau saya juga bisa mendaftarkan itu, bahkan pas waktu itu saya mendaftarkan free tanpa biaya. Dan dia nanti Mas Salam kalau ada yang daftar ke Mas Salam dapat apa istilahnya, royalti apa ya istilah 1 juta berapa gitu nominalnya, pokoknya ada, saya mohon maaf nggak bisa sebut berapa gitu. Saya dalam hati, walah saya ini kalau misalnya yang 60 berapa UKM yang pernah saya daftarkan itu saya tarik biaya, kaya juga saya mikirnya, tapi saya masih kuat iman teman-teman. enggak lah, itu lagian programnya dari program pemerintah provinsi, nggak mungkin juga saya menarik biaya. Ternyata dia menarik biaya sampai sekitar 4,5 juta. Itu mungkin sudah ke konsultan ya, mungkin lebih profesional dalam hal segi bisa membuatkan produk, brandingnya, kemudian desainnya yang menarik, eye catching, diterima pasar dan sebagainya. Mungkin seperti itu, mungkin. Jadi kalau daftar sendiri, kalau mandiri ya sekitar biayanya ya 500.000 itu teman-teman. Ya 500.000. Info yang saya terima dari pegawai Kemenkumham 500.000. Lanjut ya. Wah, ini jadi ngomong banyak. Lanjut ke ini, kita mau ngecek merek lagi. Misalnya Mas Agus tadi punya merek Marem Jaya ya. Mas Agus Nurmatno ini adminnya, ini panitia acara seminar online. Misalnya kita mau ketik Marem Jaya. Oh ya teman-teman, bukanya di sini ya. www.3 atau www langsung .wipo.int/brandddp/en. Barangkali kalau bawa punya HP 2 atau satunya buka laptop yang ada koneksi internet, bisa sambil buka, atau mungkin yang sambil bisa diminimize bisa sambil buka, atau paling enggak perhatikan dulu ya, nggak apa-apa. www.wipo.int/brandddp/en. Ini kita pengen cek merek yang database internasional. Sebenarnya ada yang website untuk yang dari Kemenkumham. Cuma kita biar bisa melangkah lebih jauh ya teman-teman, bisa tahu merek-merek secara internasional bagaimana. Nah ini kalau sudah terbuka ininya, alamat webnya nanti keluar seperti ini. Websitenya. Tag di sini ada set by. Ini maksudnya adalah yang ingin kita merek yang ingin kita daftarkan, kita cek apakah sudah ada yang mendaftar atau belum. Misalnya Mas Agus Marem Jaya ya Mas Agus, saya tulis Marem gitu dulu ya Mas Agus ya. Marem gitu ya Mas Agus ya.
Coba kalau secara internasional bagaimana? Sudah ada yang mendaftar atau belum? Kita klik Marem. Nah, yang lain tidak perlu dilakukan otak-atik ya. Langsung ketik Marem di teks ini, kemudian kita klik search. Nah, Marem. Nah, gimana keluarnya merek Marem? Nah, Marem ternyata sudah banyak yang mendaftar. Mas Agus, jangan pakai merek Marem. Yang aktif ini maksudnya yang statusnya aktif ya teman. Kalau pending ini masih mungkin dikaji. Nah, Marem ada di negara mana aja ini? Kode negaranya ini ya, kode negara US ini United States ya mungkin ya. ID ini mungkin yang Indonesia. Di kelas 33 sudah ada yang daftar Mas Agus. Kalau Marem, Handoyo Wiyardi ini yang mendaftarkan. Coba kalau Marem Jaya ya Mas Agus. Kalau pengen cari yang lain, brandnya yang sebelumnya kita hilangkan teman-teman. Di currency-nya ini kita klik close. Mas Agus ini kelihatan jelas kan monitor saya? Aduh, takutnya ada problem. Marem Jaya kita tulis. Lihat Mas. Oh iya, Marem Jaya kita klik di sini, ya kan? Marem Jaya kita klik di sini, kita ketik di sini. Saya itu baru apa ya? Seminar ngisi. Kalau offline mungkin sering ya, kalau online mohon maaf kalau agak gimana bahasanya. Karena nggak biasa kalau yang online. Ya, kalau Marem Jaya kita klik di sini ya teman-teman. Kita ketik di sini, kemudian kita klik search. Ya, Mas Agus kalau no dokumen match your query, no dokumen match your query. Maksudnya tidak ada dokumen yang sudah mendaftarkan atau sudah melakukan pengajuan itu nggak ada. Marem Jaya belum ada. Kita pakai merek ekstrim ya teman-teman. Coba paling banyak merek di masyarakat kita itu apa coba? Ada merek. Nah ini merek ekstrim. Ini merek ini sudah banyak banget yang pakai. Coba kita lihat bagaimana status pendaftarannya, banyak belum? Merek Barokah ini coba warung-warung terus wah pokoknya sak jeladrah ning dindi enek. Kita klik set ini Barokah ya kan? Pasti pending semua. Ya. Merek Barokah pasti pending semua. Nah ini inaktif ini maksudnya sudah tidak dilindungi hukum maksudnya. Barokah. Yang saya inaktif saya klik ya teman. Ini sampai di pendaftarnya dapat diketahui ya kalau di sini. Kemudian informasi klasifikasinya berapa itu nanti langsung diketahui juga di sini. Jadi misalnya, oh Mbak siapa ini, Mbak saya sebut ya, ini buat diskusi aja. Mbak Syekh ini mendaftarkan dengan kelas 30. Kelas 30 itu maksudnya kelas W. Ternyata sudah ada yang mendaftarkan. Dan dia akhirnya direcek itu ditolak karena sudah ada yang lain yang mendaftarkan. Akhirnya ditolak. Ditolaknya kapan? Ditolaknya pada tahun 2019 bulan 7 tanggal 11. Atau kebalik. Ya intinya ditolaknya ini. Daftarnya kapan? Dia mendaftarkannya tahun 2017. Jangan heran kalau mendaftarkan branding itu lamanya minta ampun. Karena memang prosesnya pengecekannya sampai ke pronounce. Misalnya sampai di pengucapan. Misalnya Aqua itu merek terdaftar ya teman-teman. Jadi Aqua AQUA sudah terdaftar secara hukum. Merek sudah terkenal lah wes.
uang mesti eling jeneng merek Aqua. Kita misalnya aku pengen daftarkan merek Aqua tapi ejaannya huruf beda. Pakai A, pakai K, pakai U, pakai A. Jadi yang terdaftar pakai Q kan, saya mendaftarkan pakai K, itu juga nggak bisa teman. Karena dari segi pronounce itu, dari segi vokal maksudnya, maaf, dari segi vokal maksudnya itu mirip dan sama. Jadi nggak ada keunikan di dalam branding yang kita tawarkan tuh nggak ada, yang kita daftarkan nggak ada. Makanya nggak bisa juga Aqua walaupun pakai K, huruf K. Saya juga pernah mengalami pengalaman jadi Tweety di Magetan. Ada yang pakai merek, mohon maaf ya saya sebut untuk bahan diskusi perkuliahan. Jadi aku merek Tweety, beliaunya menggunakan merek New Tweety, dan wah luar biasa, ini produknya kelasnya juga 30. Itu tersebar terutama di Jakarta ternyata produknya. Ini produk UKM Magetan, produknya New Tweety, produk kue lah ya. Saya tulis di sini ada pernah terdaftar, sempatnya mendaftar coba. Nah ini padahal Tweety ini punyanya Wenderbros ya, merek kartun ini ya teman-teman. Jadi nggak bisa juga, dia sampai pernah dapat surat teguran juga. Akhirnya saya ikut bantu beliaunya ini untuk melakukan klarifikasi, untuk segera melakukan pengubahan merek. Iya teman-teman, jadi kalau ada surat teguran seperti itu, kalau kita memang ternyata nggak sengaja, ternyata mereknya itu merek besar dan kita pengen dompleng, nah ini produk, ini teman, ini produknya New Tweety. Sebelumnya itu menggunakan, oh ternyata logonya, iya, logonya dulu pakai logonya Tweety, tapi logonya dihilangkan. Mengirim surat klarifikasi bahwa logonya tuh mirip dengan logonya Tweety, ya pakai logonya Tweety. Nggak ada kata-kata, mungkin ada kata-katanya deh, tapi ada logonya Tweety itu. Dan setelah tersebar mereknya itu kena teguran. Dan pokoknya teman-teman kalau barangkali mengalami pengalaman kena teguran seperti itu, harus segera melakukan klarifikasi, karena kalau merek yang sudah masuk ke pendaftaran itu ada sanksi hukumnya, baik pidana, perdata dan sebagainya. Kalau pidana bisa sampai, mohon maaf, nominalnya mungkin bisa dikoreksi teman-teman ya, setahu saya sampai 1 miliar rupiah, bisa sampai 1 miliar rupiah untuk denda pidana kalau kita menggunakan merek-merek yang sudah terdaftar dan si pihak yang sudah terdaftar ini nggak terima lah istilah, itu bisa melakukan jalur hukum. Dan jangan sampai ya kita mengalami hal seperti ini. Paling tidak kita belajar di sini untuk tahu lah, jangan sampai lah kena sampai teguran merek dan kena denda seperti itu. Ada di Magetan juga, saya tidak bisa sebut, kolaps gara-gara memakai merek terkenal, akhirnya gulung tikar usahanya. Itu ada juga. Nah kita harus benar-benar pahami pendaftaran merek ini, apalagi kalau skala penjualannya masih dengan Pak RT atau Pak RW, mungkin nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau sudah skalanya lebih dari skala regional, skala ya Pak lokal, sudah harus hati-hati sebenarnya itu. Dan terutama sudah dikenal pasar, kalau bisa didaftarkan merek. New Tweety itu, ini yang Magetan. Ini mana, ini dekat rumahnya Mas Agus, ini dalamnya takeran. Sekarang nggak ada logonya Tweety, beliau pakai kata aja New Tweety. Logonya diganti apa gitu loh, bebek, tapi nggak mirip kayak gambar bebek kartun, tapi nggak kayak Tweety yang punyanya Wenderbros Amerika. Jadi sekarang kayak gini. Dan
ternyata register tulisannya sudah terdaftar sejak tahun 2016 dan mendaftarkan aplikasinya tahun 2013. Nanti expirednya tahun 2023. Nah, sebelum 6 bulan sebelum expired harus segera diperpanjang gitu. Oke teman-teman gitu ya. Jadi kita daftarkan brandnya ada di Wipo. Ngecek brandnya bisa di wipo.int/brandddb/id/en. Nah itu umumnya. Ini agak detail lagi. Kita agak belajar agak detail. Misalnya ini kita hilangin dulu di current setnya ini. Misalnya teksnya ini atau contoh merek saya ya teman-teman yang ditolak. Jadi kalau kita daftarkan merek dan membayar, misalnya kita pakai jalur ribuan dan ternyata sudah ada yang mendaftar, ya uang kita hilang teman-teman. Makanya kalau bisa dicek dulu di sini. Ini oke ya. Terus kita klik. Ini merek. Coba ini merek saya dulu yang nggak bisa di. Sebentar ada tamu sebentar. Ya teman-teman, ini di ruko soalnya. Sorry ya, bentar. Ya Mas, monggo. Ya mohon maaf. Ini seminarnya di toko depan biar wifi-nya kenceng. Mohon maaf ya teman-teman. Ada pertanyaan, silakan baca di chat. Oh gitu, ya silahkan. Saya ngecek chatnya ya. Yang chat arahkan ke bawah chat. Biasanya pakai Google Meet, jadi mohon maklum. Ke bawah. Oh iya, chat. Oh sorry, tadi sudah ada chat ya, dari tadi belum kebaca. Ya mohon maaf dari Mas Agus jam 2.16. Bagusnya berarti kalau bikin merek itu satu kata ya Mas. Ya jadi teman-teman kalau merek itu bagusnya memang ini intinya memiliki daya pembeda lah. Daya pembeda ini coba kita lihat. Memang biasanya banyak yang menggunakan satu kata untuk sebenarnya kepentingannya untuk konsumen bisa mengingat lebih mudah, kemudian gampang ada di benak konsumen, sebenarnya seperti itu. Ini kita lihat ini ada, coba kita lihat ya, ini di internasional pending semua. Nah, kita cari yang aktif ya. Jadi intinya bagaimana ada daya pembeda teman-teman. Ini buktinya yang panjang-panjang juga masih pending. Ya. Oke. Pertanyaannya mungkin saya tampung ya. Mungkin nanti bisa diskusi lagi. Karena kebanyakan memang kalau pendaftaran merek menggunakan satu kata. Ini lebih ke kemudahan konsumen pasar untuk menerima. Tapi tetap ini coba kita cari merek terkenal ini Barokah Jaya.
dua kata gini ya. Ya, nanti Jaya-Jaya juga keluar sebenarnya. Oh, masih banyak pending sekali. Pending semua. Ya, sementara gitu Mas Agus. Intinya punya daya pembeda. Mungkin satu kata itu lebih ke efisiensi, bagaimana konsumen menerima merek kita itu bisa lebih lekat di benak. Tapi secara saya terus terang nggak berani berkata lebih lanjut kan kalau urusan merek yang terdaftar, yang maksudnya sudah mencakup ke hukum, karena bahaya juga. Nanti mungkin saya jawabnya juga bisa saya share di grup ya. Kalau nggak ada yang belum paham, saya tidak berani asal ceplos karena ini kaitannya dengan hukum. Itu ya Mas Agus, intinya kalau dari segi marketing, dari segi manajemen mungkin lebih memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti itu. Jadi teman-teman kita lanjut ya. Jadi teks di sini ada teks yang ingin kita tulis mereknya. Kemudian kelas di sini, kelasnya itu kelas produk. Jadi tiap produk, jenis produk itu punya kelas masing-masing. Misalnya kelas kue, itu kelasnya masing-masing. Kelas sepatu kulit, itu masing-masing sepatu. Kemudian kelas apalagi pakaian, itu kelasnya masing-masing. Kemudian kelas digital, yang produk digital, yang produknya Mas Yongki, itu juga sendiri. Lihatnya di webnya di sini. skm.dgip.go.id. Nah, kita bisa cari di sini, kita kelas kue misalnya ya, kelas kue. Kita klik enter. Kelas berapa sih kelas kue itu? Nah, ternyata kue pun banyak sekali teman-teman. Jadi kue itu ada yang kue sioner yang dicetak, hiasan kue dari logam, itu kelasnya masing-masing berbeda. Kubah kue, cetakan kue, ternyata kelasnya tuh masing-masing berbeda. Cangkir kue silikon, cangkir kue muffin. Nah, ini yang kue makanan mana ini? Kita coba pakai ini ya, kelihatannya ya, yang kue makanan, kue gurih. Nah, kue gurih ini kelasnya 30. Coba kalau kita klik sepatu, kelasnya nah, kalau sepatu misalnya seperti ini. Sepatu banyak sekali kelasnya Mas, jenis kelasnya ternyata. Semir sepatu, ada sepatu pelumas sepatu, ada minyak sepatu, ada sepatu pena. Ternyata berbeda-beda ya teman-teman ininya. Jenis apa namanya? Jenis kelasnya. Ada pertanyaan ya di chat ya. Brand sendiri, faktor apa yang paling penting Mas? Nama brand, ucapan brand, atau logo brand? Jadi kalau brand sendiri itu harus memenuhi kriteria ini. Sebenarnya ini saya selesaikan dulu ya teman-teman. Nanti loncat-loncat nanti bingung. Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Ari Zeus. Ya sebentar ya Mas, nanti ada kok faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya maksudnya ya Mas ya. Oke, ini kelasnya di sini ya teman-teman. Kelasnya di sini. Jadi kita kalau mau bikin kue marem, kue MJ misalnya, Marem Jaya disingkat punyanya Mas Agus. Kelasnya kita tulis, maka kue tadi kelas berapa? Kelas 30. Kita ketik di sini 30. Kemudian ini jenis ininya langsung diwakilkan di kelas nggak apa-apa. Kemudian names ini maksudnya pendaftar ya. Kalau kita sudah mendaftarkan, kalau belum ya tidak perlu kita ketik. Kemudian kita ingin lebih spesifik, kita ketik country-nya ini Indonesia, origin-nya itu
Indonesia. Indonesia itu ID ya. Udah. Kalau sudah kita klik research. Nah, ternyata produknya Mas Agus Nurwanto ini yang panitia seminar online-nya, diskusi online-nya ini merek MC tok Mas. Itu untuk jenis kelas kue itu bisa didaftarkan. Masalah gimana kalau kita mau lihat yang lain? Jangan lupa current set-nya dihilangkan ya. Current set-nya dihilangkan. Misalnya kelasnya pengen kita ganti atau pengen lihat kelas semua kelas, ini C-nya ini dihilangkan, page kelasnya dihilangkan. Nah, MC ini banyak Mas Agus yang mendaftarkan ini. Tapi pending semua Mas Agus. Berarti mungkin susah kalau di kelas tertentu. Ini yang kelas-kelas 21 kebanyakan pending. Kita klik salah satu ya, yang paling atas ya misalnya. MC ini ya. Oh, pupuk organik. Pupuk organik. Mas Yongki kalau bikin merek pupuk jangan MC, ini sudah ini sudah ada yang mengajukan tapi masih eksamin, masih diuji sejak tahun 2019. Kalau bisa, kalau Mas Yongki pakai merek MC pupuk kelas berapa ini ya? Sumari kelas 28 ya. Kelasnya itu ya teman-teman. Jadi kalau pengen nyari brand lain, kalau di Bipo jangan lupa current set-nya dihilangkan. Tak di close, dihilangkan. Nah, dihilangkan juga current set-nya. Ya. Terus kemudian baru kita ngeklik merek baru. Klik merek baru setelah di close yang di bawah tadi. Kita pengen ngecek nih merek-merek besar nih, misalnya Indomie ya. Indomie. Penasaran aja ini kita ya. Indomie. Kemudian country-nya kita klik Indonesia. ID Indonesia ya. Atau klik di sini Indonesia gini aja bisa kok. Indonesia. Nah, gitu. Terus kemudian kita search. Coba kita penasaran aja nih teman-teman. Pasti udah ada yang daftar sih. Yang aktif mana ya? Yang ini yang aktif. Yang aktif ini kalau kita mendaftarkan kemudian dia melakukan menggugat secara hukum bisa ini pakai merek Indomie. Jangan sampai lah kita pakai merek yang udah terkenal. Ya biasanya memang mendompleng nama besar itu untuk pasar ya lebih mudah. Tapi akibat hukumnya berat teman-teman. Nih, register sejak tahun 2013 Indomie ini. Kemudian yang mendaftarkan ini ya, Indah ini ya, Indah SE ini. Kemudian kelas yang didaftarkan Indomie ini adalah kelas 30 mie kering, mie basah, mie keriting, mie telur. Pokoknya kita jangan sampai mendaftarkan merek nama Indomie dengan kelas ini, terutama jangan sampai ya teman. Ada akibat hukum kalau si pihak Indominya ini mengajukan keberatan. Kapan expirednya? Nah, expirednya tahun 2022. Jadi Indomie ini mereknya berakhir tahun 2022 teman-teman. Tapi kalau si Indomie ini tahun 2023 nggak mengajukan lagi, boleh nih teman-teman mau daftar dengan merek Indomie boleh. Tapi biasanya kalau merek-merek besar pasti disiplin dia. Jadi 6 bulan sebelum expired aturannya secara pendaftaran mereknya di Indonesian Trademark harus segera didaftarkan 6 bulan sebelumnya sampai berakhirnya.
Jadi bulan sebelum berakhir harus segera dipecat. Jadi kalau sampai 2024 belum ada yang memperpanjang, ini perusahaannya kok lupa, tapi itu nggak mungkin. Teman-teman bisa itu pakai merek ini. Tapi ya nggak mungkin, ini udah ada konsultannya biasanya. Udah ada konsultannya. Itu ya teman-teman, jadi kalau ingin mencari, pertanyaannya bagus tadi Mas. Kan aku dulu di situ ya. Kemudian pertanyaan Mas Ari, jenis-jenis yang merek yang bisa kita daftarkan yang bagaimana? Intinya yang unik Mas Ari, yang tidak memiliki apa ya kesamaan dengan yang lain, yang punya karakteristik dan sebagainya. Ini nanti teman-teman kalau mau diskusi label-label, kelihatan ya teman-teman ya, diskusi label seperti ini bisa ke Disperindak Provinsi atau nanti bisa diskusi lewat WA. Jadi di sana ada konsultasi untuk desain itu di bidang SDPI, ada juga di bidang Ukti Mamin di unit pelayanan teknis industri makanan dan minuman di Sidoarjo itu ada juga. Pokoknya kita konsultasi di sana biar bisa teman-teman untuk produk UMKM. Dan kalau kita punya merek, kita juga perlu mempelajari untuk strateginya yang ingin kita ambil apa. Tapi mungkin ini agak teori, tapi intinya sudah saya berikan. Jadi ini ada strateginya Mas Ari, yang utama itu ada 4. Mas Ari ini udah hilang ya, masuk record ya ini. Ada 4 strategi ini, intinya ini bisa dipelajari, nanti bisa dipelajari lagi lewat WA group kalau ada yang pengen belajar. Jadi ada 4 strategi ini. Jadi kalau udah ada yang punya produk, punya brand, itu masuknya apa. Kalau punya produk baru tapi brand lama, masuknya apa. Kalau brand lama tapi produknya baru, itu masuknya apa. Ini di strategi pengembangan mereknya. Ini bukan teori saya, ini teorinya ahli, ini namanya Philip Kotler namanya. Di situ teman-teman, mungkin sementara ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi keputus, tiba-tiba hilang. Ini ganti pakai data seluler, tadi pakai wifi, cukup nanti saya bingung juga. Ya mungkin teman-teman sekian dari saya. Intinya kalau ingin ngecek merek ada di Wipo ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, nggak apa-apa. Ini di-record ya, mungkin nanti bisa di-share ulang. Sudah Mas Agus, untuk sementara. Mohon maaf tadi putus, nggak enak banget. Iya Mas Alam. Ya dimaklumi. Ini juga masih pertama kan untuk yang video conference. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki juga ya. Terima kasih loh Mas Alam waktunya ini, sudah meluangkan waktunya. Terus dari saya juga mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Mungkin nanti dilanjut di grup WA. Ya, siap Mas Agus. Terus insya Allah nanti ke depan ada lagi materi-materi yang lain lewat video conference. Terima kasih atas waktunya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.